Halo semua, selamat datang di channel Autorider. PT Astra Honda Motor kembali menghadirkan produk terbarunya di 2021 ini. Adalah sebuah super sport 600cc, yaitu CBR 600 RR. Mengusung konsep Awaken the Race, motor ini dipasarkan seharga 550 juta on the road Jakarta. Dan kabarnya motor ini mendapatkan sejumlah ubahan mulai dari desain, fitur, dan juga mesinnya. Mari kita bahas bersama-sama apa saja ubahan dari super sport terbaru ini bersama saya Tio Levi. Selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. Nah, pertama-tama kita bahas dari segi desainnya. Secara keseluruhan, motor ini memiliki desain yang berubah dibandingkan generasi sebelumnya, tapi hal itu terlihat cukup signifikan dari bagian depan ke tengahnya ini. Sementara itu dari bagian tengah ke belakang, dia masih sama dengan model sebelumnya. Dapat dilihat dari knalpotnya yang masih di belakang, lalu juga dari swing armnya, juga bannya. Nah, perubahan paling mencolok terdapat di bagian depan ini. Bagian depannya ini sekarang dia mencirikan sebuah keluarga CBR yang meruncing seperti generasi CBR yang saat ini dipasarkan, seperti CBR 150R, CBR 250RR, dan juga CBR 1000RRR. Nah, ini lampu depannya menyipit. Lalu di bagian depan ini terdapat ram air yang diklaim mampu meningkatkan performa dari motor ini. Lalu bahannya di bagian depan ini terdapat lampu sen yang mirip seperti motor sport Honda pada umumnya, bentukannya juga sama. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat sebuah winglet yang Honda mengklaim bahwa winglet ini diturunkan dari teknologi yang ada pada motor balapnya di MotoGP, yaitu RC23V. Dan winglet ini juga tidak hanya sebagai hiasan, namun juga membantu downforce dari motor Supersport 600cc ini. Nah, masih di bagian desain, lampu-lampu dari Supersport 600cc ini dia sudah menggunakan LED di keseluruhan pencahayaannya. Karena sebelumnya, di generasi sebelumnya, dia lampu depannya masih bohlam biasa karena bentuk lampunya juga masih besar gitu ya. Kali ini sudah menyipit dan ini sudah LED. Meski sudah menggunakan rangka berbahan aluminium, namun ternyata bobotnya justru bertambah. Saat ini, bobot kosong dari CBR 600 RR 2021 menjadi 181 kg dari sebelumnya 177 kg. Hal ini didapatkan karena motor tersebut mendapatkan beragam fitur elektronik terbaru. Sementara itu, guna mendukung perjalanan jauh, motor ini dibekali tangki bensin berukuran 18 liter. Nah, sebagai sebuah motor super sport, dia didukung dengan mesin berkapasitas 599cc, 4 tak 4 silinder segaris. Lalu, mesin tersebut dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan, tapi uniknya, transmisi ini baru dilengkapi dengan assist and slipper clutch, belum dilengkapi dengan quick shifter. Jadi ketika Anda ingin menambahkan quick shifter, Honda menyiapkannya secara opsional dengan harga 3,8 juta rupiah yang tersedia di dealer Big Wing. Nah, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dari generasi sebelumnya. Saat ini, mesin tersebut menghasilkan tenaga sebesar 121 PS pada 14.000 RPM dan juga torsi 64 Nm, dan juga rasio kompresinya naik menjadi 12,2:1. Mesin barunya ini juga membuat CBR 600 RR terbaru memiliki peningkatan tenaga yang cukup signifikan. Dari model sebelumnya yang 57 kW atau 77,5 PS di 12.500 RPM, kini tenaganya naik menjadi 89 kW atau 121 PS di 14.000 RPM.
Honda mengklaim peningkatan tenaga yang besar ini dikarenakan pada model sebelumnya mengikuti regulasi Jepang yang mengatur tentang output tenaga motor. Nah, pada generasi terbarunya di 2021, tenaga besar ini juga didapat berkat beberapa perubahan di sektor mesin, seperti timing valve, material dari camshaft-nya, chamber, exhaust, serta throttle bore-nya berubah dari ukuran 40 menjadi 44. Bagian busi juga kini menggunakan tipe long reach sehingga proses pendinginan busi lebih optimal. Beralih ke kaki-kaki, CBR 600RR ini dibekali dengan suspensi depan upside down berwarna hitam nih, sayang banget karena bukan warna emas. Jadi terlihat biasa aja. Nah, upside down ini berukuran 41 mm dan juga di kedua rodanya dengan 2 cakram dan dijepit kaliper dari Tokicho. Nah, berpindah ke belakang, di bagian belakang ini terdapat suspensi monoshock dan sudah dilengkapi dengan tabung. Dan juga kedua suspensi ini sudah fully adjustable. Jadi ketika Anda ingin menyetel preloadnya, lalu juga kompresi dan ribonnya sudah dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Lalu sistem pengeremannya di belakang dia menggunakan cakram tunggal dan juga dijepit dengan kaliper 1 piston buatan dari Nissin. Di bagian swing arm, meski terlihat mirip dengan generasi sebelumnya, model terbarunya kini terbuat dari bahan aluminium yang menghasilkan bobot ringan dan rigid sehingga memberikan kenyamanan handling dalam melakukan manuver berkendara. Nah, kedua rodanya ini dibalut dengan ban ukuran 120/70 ring 17 di bagian depan dan ban berukuran 180/55 ring 17 di belakang. Nah, bicara sedikit soal rangkanya, dia mengalami perubahan material. Karena pada CBR 600RR 2021 ini sekarang dia rangkanya menggunakan material dari aluminium. Lalu tinggi joknya ini dia 820 mm. Nah, untuk saya yang memiliki tinggi sekitar 175 cm, bagaimana dengan posisi berkendara saya? Nah, ini sayangnya masih menggunakan pedok. Jadi kurang lebih ini posisi berkendara saya. Nah, ini tinggi saya 175 cm, posisinya akan seperti ini. Nah, kalau untuk menapak, sepertinya masih bisa menapak. Ya, sepertinya masih bisa menapak. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, yang istimewa dari motor ini adalah yang saat ini fitur dan juga elektroniknya bertambah cukup banyak. Apa saja fiturnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Posisi dan desain tangki bahan bakar juga dibuat lebih rendah oleh desainer Honda untuk memberikan area yang makin luas bagi pengendara saat menunduk guna meningkatkan aerodinamika. Kita lihat apa yang terdapat di speedometer CBR 600RR ini. Nah, ini dia kaya akan fitur. Kalau dilihat dari panel instrumennya, dia terdapat speedometer, lalu juga indikator posisi gigi, lalu ada indikator bahan bakar, tachometer, dan di atas ini ada shift light. Lalu yang unik inilah fitur elektroniknya. Ini P adalah power, lalu T adalah traction control atau Honda Selectable Torque Control, W itu wheel control, dan EB adalah engine brake. Jadi Anda dapat mengatur keseluruhan mode elektronik ini sesuai dengan keinginan Anda. Pada mode power dia terdapat 5 setelan, yang 3 adalah mode standar dari pabrikan dan 2 dapat Anda kustomisasi. Jadi angka satunya itu menunjukkan angka yang semakin liar dan angka 3 adalah semakin nyaman. Selebihnya masih mirip dengan moge-moge pada umumnya, karena di atas ini ada traction control, lalu sini ada indikator ABS, indikator netral, dan ini ketika bensin sudah akan habis. Di bawah ada odometer, lalu ada range. Nah, ini modenya juga bisa diubah-ubah. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa MID, ada trip A, odometer, trip B. Ini ada kecepatan rata-rata, lalu ada rata-rata consumption di trip A. Nah, ini ada rata-rata consumption secara keseluruhan.
juga ada jarak. Untuk penggunaan sirkuit dia ada penunjuk waktu lap. Jadi Anda bisa mengetahui seberapa cepat putaran Anda dalam satu putaran. Nah, untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ini dia terdapat tombol lap, lalu di atasnya ini ada hazard. Inilah indikator lampu dekat, lampu jauh, di bawahnya ada pass beam. Lalu ini ada select untuk melakukan ubahan. Lalu ini ada mode, ada klakson, dan juga lampu sen. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol engine cutoff dan juga start. CBR 600RR ini juga sudah dilengkapi dengan IMU atau Inertial Measurement Unit yang terintegrasi dengan rem ABS dual channel, sehingga motor ini memiliki fitur ABS cornering, lalu juga IMU tadi berfungsi untuk mengontrol terjadinya rear lift atau ban belakang terangkat, dan juga terjadinya wheelie. Komponen ini sendiri bekerja bersama HSTC atau Honda Selectable Torque Control dan Engine Control Unit atau ECU. Ditambah fitur Emergency Stop Signal atau ISS sebagai peranti keamanan ketika motor melakukan pengereman mendadak juga tersemat di motor ini. CBR 600RR juga dilengkapi Honda Electronic Steering Damper dengan 3 mode penyetelan yaitu Hard, Medium, dan Soft. Komponen ini bekerja bersama IMU dan sensor kecepatan untuk menambah kestabilan saat melaju pada kecepatan tinggi dan menikung. Ya, CBR 600RR ini hanya memiliki warna tricolor yang juga merupakan warna ciri khas dari HRC. Dia tidak memiliki warna lain. Tapi warna ini juga diaplikasikan Honda pada beberapa lineup CBR-nya seperti CBR 150R, CBR 250RR, dan juga CBR 1000RRR. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah like juga subscribe channel Autorider. Silakan share juga video ini ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi mengenai sebuah super sport 600cc. Salah satunya adalah CBR 600RR ini. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!